Pernah nggak sih kamu merasa dijauhi semua orang bahkan oleh mereka yang dulu kamu bantu? Pernah nggak kamu dihakimi tanpa kesempatan menjelaskan? Inilah kisah seorang lelaki Jawa bernama Sutrisno, yang dulu dibenci, diusir dan dianggap aib, tapi takdir justru membawanya menjadi penolong semua orang. Cerita ini akan bikin hati kita bergetar dan mungkin membuat kita bercermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hikmah Story. Sebelum kita mulai kisah ini, yuk kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang akan menggugah hati kita. Dari kejauhan, terlihat sosok Sutrisno berjalan gontai di jalan tanah desa yang berdebu. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemerisik kecil dari kerikil-kerikil yang terinjak. Punggungnya sedikit membungkuk, bukan karena usia, tetapi karena beban yang ia bawa. Bukan hanya karung lusuh di tangannya, tetapi juga beban batin yang jauh lebih berat. Karung itu berisi pakaian seadanya, beberapa kemeja lusuh, celana yang sudah memudar warnanya, dan sarung pemberian almarhum ayahnya. Sementara itu, di punggungnya menggantung sebuah tas kecil yang ujungnya sudah robek, seolah ikut merasakan lelah tuannya. Wajahnya tampak letih, matanya sayu, dan bibirnya kering. Ada gurat kepedihan yang sulit dijelaskan. Di pinggir jalan yang ia lewati, beberapa warga sudah berdiri seolah menunggu momen ini. Beberapa di antara mereka memeluk tangan di dada. Sebagian lagi berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Seorang ibu-ibu berkerudung merah yang sedang menyapu halaman rumah berhenti. Lalu menutupi mulutnya dengan ujung kerudung sambil berkata kepada tetangga di sebelahnya, "Itu dia orangnya yang bikin malu desa." Nada suaranya penuh penekanan, seperti ingin memastikan semua orang mendengar. Di sebelahnya, seorang bapak parubaya yang sedang duduk di balai-balai bambu ikut menimpali. Pantas saja diusir. Kelakuannya nggak bisa ditolerir. Suara mereka terdengar cukup keras untuk sampai ke telinga Sutrisno. Namun, tidak ada kata pembelaan yang keluar dari mulutnya. Di dalam hati, ia tahu kebenaran tak akan berarti jika orang-orang sudah menutup telinga dan hati. Di hadapan mereka, ia bukan lagi manusia, melainkan sekedar sosok yang layak dihakimi. Setiap langkah yang ia ambil di jalan itu terasa seperti ujian kesabaran. Ada anak-anak kecil yang bermain kelereng. Tapi ketika ia lewat, mereka tiba-tiba menghentikan permainan dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa anak bahkan berlari ke arah orang tuanya dan bertanya, "Bu, itu yang bikin ribut kemarin ya?" Pertanyaan polos itu justru membuat para orang tua semakin menatap Sutrisno dengan tatapan tajam. Beberapa remaja laki-laki yang nongkrong di pos ronda bersiul-toan. Nada ejekan jelas terdengar dari irama siulan itu. Sutrisno hanya menunduk, bukan karena malu akan tuduhan itu, tetapi karena ia tahu tak ada gunanya berbicara di tengah orang yang sudah memutuskan untuk percaya pada cerita yang salah. Setiap tatapan yang ia terima bagaikan duri yang menusuk kulitnya. Tidak melukai secara fisik, tapi membuat hati dan harga dirinya tercabik sedikit demi sedikit. Di ujung jalan, Sutrisno melihat rumah kayu reyot yang selama ini menjadi tempat berteduhnya. Rumah itu berdiri di atas tanah peninggalan orang tuanya, dengan cat dinding yang mulai terkelupas dan atap seng yang berkarat. Di teras rumah itu berdiri seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul sederhana. Mbak Sumini, kata perempuannya. Matanya bengkat, pipinya basah dan tangannya gemetar memegang kusen pintu. Ketika pandangan mereka bertemu, Sumini tak kuasa menahan tangis. "Tris, maaf no aku le. Aku ora iso ngelawan warga." Suaranya bergetar, seperti selembar kain tipis yang diterpa angin kencang. Sutrisno hanya tersenyum tipis, meski hatinya hancur. "Wis mbak, aku ngerti.
Takdirku mungkin bukan di sini. Aku pamit. Kalimat itu diucapkannya pelan namun cukup jelas untuk terdengar. Sumini menutup mulutnya menahan isak seolah ingin berteriak agar adiknya tidak pergi. Tapi ia tahu, semua sudah terlambat. Keputusan warga tak bisa diubah. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di teras itu, menyaksikan adiknya berjalan menjauh dari rumah yang selama ini menjadi satu-satunya tempat berlindungnya. Sutrisno melangkah beberapa langkah mendekat, lalu berhenti di depan teras. Tatapannya menelusuri wajah Sumini, menghafal setiap garis lelah yang terukir di sana. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan sebelum berbicara. "Wis, Mbak. Aku ngerti. Takdirku mungkin bukan di sini. Aku pamit." Katanya pelan, namun jelas. Kalimat itu keluar seperti bisikan yang membawa luka, luka yang tidak terlihat tapi terasa dalam. Sumini menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang ingin pecah. Matanya memohon agar adiknya berubah pikiran, namun bibirnya tak sanggup mengucapkan kata "jangan pergi". Sutrisno memaksa dirinya tersenyum tipis. Senyum itu bukan tanda ia baik-baik saja, melainkan tameng terakhir agar kakaknya tidak melihat seberapa hancurnya ia di dalam. Senja semakin memerah dan sinarnya jatuh tepat di wajah mereka berdua, seolah mengabadikan momen perpisahan itu dalam warna yang hangat namun menyakitkan. Air mata Sumini mengalir semakin deras. "Kue iso bali kapan wae le? Omah iki tetep omahmu," ujarnya dengan suara serak. Kalimat itu adalah satu-satunya pegangan yang ia berikan kepada adiknya. Harapan bahwa suatu saat nanti keadaan akan berubah dan Sutrisno bisa kembali. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, Sumini tahu, kepulangan itu tidak akan semudah yang diucapkan. Ada jurang besar yang terbentang di antara Sutrisno dan warga desa. Jurang yang terbentuk dari fitnah, salah paham, dan rasa benci yang ditumbuhkan oleh gosip dari mulut ke mulut. Sutrisno mengangguk pelan. "Matur nuwun, Mbak." Ucapnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Hanya itu yang ia bisa katakan, karena setiap kata tambahan akan membuat tangisnya pecah. Ia memutar badan, menatap jalan panjang yang harus ia lalui. Sementara dari langkah Sutrisno mulai menjauh dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah yang ia pijak mencoba menahannya agar tetap tinggal. Namun, keputusan warga sudah bulat. Ia harus meninggalkan desa ini malam itu juga. Di belakangnya, Sumini masih berdiri di teras, tubuhnya bergetar menahan tangis. Cahaya sore mulai meredup, membuat bayangan rumah itu semakin panjang di tanah, seolah melambai-lambai mengucapkan selamat tinggal. Sutrisno tidak menoleh lagi. Ia tahu jika ia menoleh, hatinya akan runtuh, dan kakinya akan berhenti melangkah. Satu demi satu, suara-suara desa mulai memudar, digantikan oleh bunyi alam yang menemani perjalanannya keluar. Namun, ada satu suara yang tetap bertahan di telinganya. Suara tangisan kakaknya yang tercampur dengan suara angin sore. Tangisan itu akan ia bawa pergi, sebagai pengingat bahwa meski ia diusir, ada seseorang di desa ini yang masih menginginkannya tetap tinggal. Jalan tanah di ujung desa itu seakan tidak pernah sejauh malam itu. Sutrisno melangkah pelan, sesekali menunduk, menghindari tatapan dari beberapa warga yang masih berdiri di depan rumah masing-masing. Di antara keremangan cahaya lampu minyak yang temaram, ia melihat bayangan orang-orang yang sengaja mengawasinya. Ada yang berbisik sambil menunjuk-nunjuk, ada pula yang hanya diam dengan wajah datar. Udara malam mulai dingin,
dan angin membawa aroma sawah yang basah karena hujan siang tadi. Setiap embusan angin, ia rasakan menusuk kulit, bukan hanya karena cuaca, tetapi karena rasa asing yang kini menyelimuti desa yang selama ini ia sebut rumah. Di sebuah tikungan, seorang anak kecil berlari sambil memegang bola plastik, lalu berhenti mendadak ketika melihat Sutrisno. Anak itu memandangnya sebentar, kemudian berlari kembali ke rumahnya tanpa kata, seolah kehadiran Sutrisno adalah ancaman. Sutrisno menelan ludah, merasakan pahitnya rasa ditolak oleh tanah kelahirannya sendiri. Ia mencoba menguatkan hati, membisikkan pada dirinya sendiri. Ora popo, Tris, iki mung sementara. Tetapi hatinya tahu, tidak ada yang benar-benar sementara dalam perpisahan yang dipaksakan. Langkahnya terhenti di sebuah warung tua yang lampunya masih menyala. Warung itu milik Mbah Saripah, perempuan sepuh yang sejak kecil selalu memberinya kue cucur gratis setiap kali ia membantu menimba air di sumur belakang. Sutrisno berdiri sebentar, ingin menyapa, ingin berpamitan. Namun, sebelum ia membuka mulut, dari dalam terdengar suara berat seorang pria. Suara yang tak asing di telinganya. "Mbok, yo wis, Mbok. Opo, gak takut nanti warga marah kalau ketahuan kamu ngobrol sama dia?" Suara itu membuat dada Sutrisno sesak. Ia melangkah mundur perlahan, menyadari bahwa bahkan orang-orang yang dulu menyayanginya kini harus memilih jarak demi rasa aman mereka sendiri. Lampu warung berpendar redup, menimpa wajahnya yang lelah, dan di saat itu ia sadar, dunia kecilnya di desa ini sudah tertutup untuknya. Tanpa kata, ia kembali melangkah, meninggalkan kenangan manis masa kecilnya di sana. Perjalanan keluar desa membawa Sutrisno melewati jembatan bambu kecil yang membentang di atas sungai dangkal. Airnya mengalir pelan, memantulkan cahaya rembulan yang mulai naik ke langit. Disinilah dulu ia sering memancing bersama teman-temannya sepulang sekolah. Ia ingat bagaimana mereka tertawa ketika seekor ikan lele besar berhasil ia tangkap. Dan bagaimana mereka berlarian ketakutan ketika seekor ular air tiba-tiba muncul dari bawah bambu. Kini, suasana itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah suara air yang mengalir dan dentingan bambu yang bergoyang diterpa angin. Sutrisno berhenti sebentar, duduk di pinggir jembatan, dan membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Kenapa kabeh kudu berubah, Gusti? Padahal aku rosalah opo-opo. Gumamnya lirih. Suaranya hilang ditelan desiran angin malam. Dalam hening itu, ia merasa seperti seorang asing di tanah sendiri. Ditolak oleh orang-orang yang dulu tertawa bersamanya. Dicap dengan kesalahan yang bahkan tidak pernah ia lakukan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Sutrisno menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjalan pelan sambil memegang lampu minyak. Itu adalah Pak Man Karyo, tetua desa yang sering mengajarinya membaca aksara Jawa saat ia kecil. Wajah Karyo terlihat muram, matanya berkaca-kaca. "Tris, Le, ojo ngira kabeh wong kene benci karo kowe. Ana sing isi percaya karo kowe, tapi ora kabeh duwe keberanian ngomong," ucapnya pelan. Sutrisno berdiri menunduk hormat. "Matur nuwun, Pak Man. Nanging wis telat. Wong-wong wis mutuske nasibku," jawabnya dengan suara berat. Karyo menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Ia menyodorkan bungkusan kain berisi nasi jagung dan ikan asin. "Iki bekalmu, Le.
perjalananmu isi adoh." Sutrisno menerimanya, mencoba tersenyum, walau senyum itu tak bisa menutupi matanya yang basah. "Hati-hati, Le. Ojo nganti rasa benci wong-wong kene mateni rasa apikmu," pesan Karyo sebelum berbalik meninggalkannya. Kata-kata itu menancap di hati Sutrisno seperti tombak, menyakitkan tapi juga menguatkan. Perjalanan hari itu membawanya ke jalan setapak yang diapit ladang tembakau dan padi yang mulai menguning. Udara pagi segar, tapi di dalam hatinya masih ada badai yang belum reda. Saat melangkah, ia berpapasan dengan seorang kuli angkut yang mendorong gerobak berisi karung padi. "Piye, Lek? Kowe wong anyar ing kene?" tanya si kuli sambil menyipitkan mata. Sutrisno ragu sejenak sebelum menjawab. "Inggi, Pak. Aku lagi nyoba golek panggon anyar kanggo kerja." Kuli itu mengangguk, tetapi tatapannya berubah curiga. "Hati-hati. Wong anyar kadang gampang diomongi sing ora-ora nang kene." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Sutrisno tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Di pikirannya, terlintas rasa takut kalau stigma buruk yang menempelnya di desa lama akan mengikuti kemanapun ia pergi. Tetapi ia menepis pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa ia akan memulai lembar baru, meski harus menempuh jalan yang panjang dan berat. Menjelang siang, matahari mulai terik. Sutrisno menemukan sebuah musola kecil di tepi jalan. Atapnya dari seng, dindingnya setengah tembok, setengah anyaman bambu. Ia masuk, mengambil wudhu, dan duduk di saf paling belakang. Saat air wudhu menyentuh kulit, ia merasa seperti sedikit demi sedikit beban di pundaknya luruh. Setelah sholat, ia duduk bersandar pada tiang, menatap lantai semen yang mulai retak. Tak lama, seorang ustaz tua datang, membawa tasbih kayu yang usangnya menunjukkan usia. "Assalamualaikum, Lek. Kowe sing saka desa seberang iku to?" tanya ustaz itu ramah. Sutrisno menjawab dengan senyum lemah. "Waalaikumsalam, Yai. Inggi, kula sakniki nembeng goleki panguripan neng panggon anyar." Ustaz itu mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Nek atimu resik, Gusti mesti buka dalan. Nanging ojo ngelakoni sing podo karo wong sing bencimu." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Sutrisno seperti embun di padang gersang. Seolah Tuhan sedang mengirimkan tanda bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini. Sore harinya, Sutrisno memutuskan melanjutkan perjalanan. Langkahnya membawanya ke sebuah pasar kecil yang mulai sepi. Bau bawang merah dan cabai sisa dagangan memenuhi udara. Di sudut pasar, ia melihat seorang ibu parubaya kesulitan mengangkat karung beras. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri. "Nuwun sewu, Bu, kula bantu nggih?" Ibu itu menatapnya, lalu tersenyum lega. "Wah, matur nuwun, Le. Karung iki abot tenan." Dengan mudah, Sutrisno mengangkat karung itu ke atas gerobak. Si ibu mengucapkan terima kasih berkali-kali, lalu memberi sebotol air mineral. Gestur kecil itu membuat Sutrisno tersenyum tulus. Baru kali ini, sejak diusir, ia merasakan dihargai lagi. Meski oleh orang yang belum mengenalnya sama sekali. Namun, di balik rasa hangat itu, ia juga merasa getir. Karena di desa lamanya, menolong orang justru tidak cukup untuk menghapus label buruk yang terlanjur menempel padanya. Malam kembali turun, kali ini dengan bintang-bintang yang bertaburan di langit.
Sutrisno memilih beristirahat di teras sebuah surau kosong. Ia duduk bersila, memandang ke atas sambil memeluk lutut. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik menjadi latar kesunyiannya. Di tengah hening, ia berbicara pada dirinya sendiri. Tris, kowe saiki mung wong sing maku tanpa arah. Tapi, nek kowe gelem sabar, wektu bakal nuduhake dalanmu. Ia memejamkan mata, membayangkan suatu hari bisa kembali ke desanya dengan kepala tegak. Bayangan itu membuatnya bertekad lebih kuat. Ia tahu jalan menuju perubahan panjang dan penuh batu tajam. Tapi di dalam hatinya, api kecil yang ia nyalakan malam sebelumnya mulai membesar. Api itu bukan api dendam semata, melainkan api untuk membuktikan bahwa dirinya bukan seperti yang orang-orang tuduhkan. Malam itu di bawah langit yang sunyi, Sutrisno berjanji pada Tuhan dan pada dirinya sendiri bahwa suatu saat ia akan kembali dan dunia akan melihatnya bukan sebagai orang yang dibenci, melainkan sebagai penolong semua orang.